penerimaan siswa-siswi di SMA ini menjadi sebuah polemik tersendiri, di mana antusias untuk masuk ke sekolah menengah atas dan menengah kejuruan ini menjadi sebuah polemik tersendiri, di mana ada 1-2 sekolah yang menjadi unggulan dalam arti menjadi daya tarik tersendiri untuk seluruh siswa dan orang tua memaksakan anaknya untuk masuk ke sekolah tersebut. Nah, salah satu contoh SMA Negeri 1. Saat ini kuota yang diberikan untuk penerimaan siswa di SMA Negeri 1 itu 324. Namun faktanya yang mendaftar sudah hampir mencapai 500 lebih, bahkan sampai mau 600 siswa yang mendaftar di SMA Negeri 1. Begitu pula juga dengan sekolah lain, contoh di SMA Negeri 2 yang seharusnya 5 kelas, saat ini 6 ya. SMA Negeri 3 seharusnya 5 kelas, ini yang baru mendaftar baru 3 rombel, masih kurang 2 rombel lagi. Begitu pula juga dengan SMA YPPK, sampai dengan saat ini yang mendaftar baru 77 yang seharusnya 100 lebih. 144 ternyata baru 77. SMA Subyaki Fiadi yang juga seharusnya bisa mencapai 2 rombongan belajar sampai 72, faktanya hanya baru 10 orang yang mendaftar. Begitu pula SMA YPK IAS yang seharusnya bisa mencapai 2 rombongan belajar sekitar 72, baru 10 siswa yang mendaftar. Kemudian SMA YPK 1 yang seharusnya bisa mencapai 6 rombongan belajar, saat ini baru 5 rombongan belajar, masih kekurangan di sana. SMA Yapis pun yang seharusnya 3 rombongan belajar, ternyata baru 1 rombel, masih kurang 2 rombongan belajar lagi. Nah, sehingga harapan saya untuk seluruh masyarakat, terutama orang tua dan anak-anak, bahwa ini kita harus mengisi pemerataan siswa di setiap sekolah. Mengapa demikian? Yang pertama, ini berdampak kepada proses belajar mengajar yang ada. Guru-guru ini harus mempersiapkan siswa untuk bagaimana setiap administrasi sekolah ketika tidak mencapai dari sisi akreditasi yang ada dengan rombongan belajar yang ada, maka ini mempengaruhi akreditasi sekolah. Yang kedua adalah menyangkut juga dengan sertifikasi guru dengan jumlah jam mengajar dan kredit poin mereka ketika harus mengajar sejumlah kelas yang ada. Tetapi ketika tidak demikian, maka ini sangat berpengaruh kepada sertifikasi maupun akreditasi dari sekolah tersebut. Yang ketiga, ini berdampak juga kepada guru. Bagaimana akan ada kontrak guru ataupun tambahan guru di setiap sekolah dengan setiap bidang studi. Karena untuk SMA ini kita tahu bahwa guru itu per bidang studi. Sehingga kalau jumlah siswa berkurang, tetapi juga jumlah siswa berlebihan, ini sangat mempengaruhi proses belajar mengajar yang ada. Sehingga kami berharap orang tua dan para murid harus bisa memahami bagian ini. Yang keempat, kami telah melakukan pertemuan bersama-sama dengan Bapak Ibu para kepala sekolah, dan ada beberapa rekomendasi dan catatan yang telah kami sepakati bersama, bahwa pengumuman serentak untuk penerimaan kuota yang ada ini akan diumumkan secara resmi pada hari Senin. Jadi tidak ada pilihan 1 dan pilihan 2. Kita akan menentukan keputusan ini secara serentak pada hari Senin diumumkan, dan tidak ada yang mendahului bagian ini, sehingga pemerataan siswa kita akan melihat bagian ini. Kemudian juga yang berikut khusus untuk SMA YPK Immanuel Agung Samova, kemudian SMA Subyaki Fiadi dan SMA Yapis, ada kuota yang akan kami berikan, di mana kesepakatan kita bahwa khusus untuk SMA YPK IAS, SMA Subyaki Fiadi dan SMA Yapis, itu bagi siswa-siswi yang mendaftar dan masuk ke SMA YPK IAS, YPK Subyaki Fiadi dan Yapis itu tidak membayar uang komite selama 3 tahun. Tetapi ketika masuk ke sekolah yang secara khusus SMA Negeri 1, ini ya jujur kami juga mengalami kendala karena sorotan, tuntutan dengan berbagai aspek yang ada, sehingga ada mekanisme yang akan kita buat pada pertemuan tepat tanggal 7 hari Jumat kurang lebih jam 2 siang di SMA Negeri 1 bersama-sama dengan para orang tua dan anak murid secara khusus yang mendaftar di SMA Negeri 1 Biak untuk memberikan penjelasan ini, dan kita akan membuat keputusan bersama yang mana yang diterima di SMA 1 dan yang mana yang tidak diterima dan harus dikembalikan ke sekolah-sekolah yang lain supaya pemerataan siswa di
Kabupaten Biak Numfor ini merata semua. Jadi intinya adalah semua sekolah ada. SMA YPK IAS maupun SMA Subyakif Yadi, SMA YPK 1, SMA Negeri 3, SMA YPPK, SMA Yapis, ini dalam akreditasi mereka juga mendapat akreditasi A. Sehingga kami telah menyepakati beberapa program yang juga harus dilakukan di setiap sekolah, baik dalam meningkatkan infrastruktur, yang kedua adalah meningkatkan fasilitas penunjang bagi ekstrakurikuler dari anak-anak yang ada di sekolah. Bahkan yang ketiga adalah dukungan bupati, pemerintah daerah untuk menopang beberapa kegiatan yang melibatkan para siswa dalam berbagai event di Kabupaten Biak Numfor. Ini yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, dan semua kebijakan ini adalah untuk pemerataan proses pendidikan di Kabupaten Biak Numfor. Secara khusus buat SMA Negeri 1, ini kuota yang diberikan juga bagi siswa-siswi di SMA Negeri 1 adalah orang asli Papua mendapat kuota 65% dan non OAP mendapat kuota 35%. Jadi ini juga jangan dipolitisir bahwa seakan-akan SMA Negeri 1 ini hanya menerima orang non Papua. Tidak benar. Karena di SMA Negeri 1 dari 324 non OAP 35 dan orang asli Papua sendiri 65%, sesuai dengan kuota yang telah disepakati dalam rapat bersama. Saya pikir ini penjelasan tambahan yang perlu saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu, secara khusus masyarakat Kabupaten Biak Numfor, adik-adikku yang tercinta yang akan masuk di bangku pendidikan sekolah menengah atas di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2023. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh subah.